Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar tema 3G, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 3, bahasa Indonesia, SPDP, matematika. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengucapkan syukur atas segala kasih karunia yang telah kita terima. Nah, selanjutnya tentu saja kita harus menyiapkan buku tematik kita. Selamat belajar! Ayo mendengarkan sejarah kereta api di Indonesia. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Ketika itu, rakyat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api melalui sistem kerja tanam paksa. Jalur rel kereta yang pertama dibangun berada di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Setelah rel selesai dibangun, kereta bermesin uap menjadi alat transportasi yang digunakan. Kereta tersebut dibuat dengan sasis dari rangka baja dan badan terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, kereta bermesin uap digantikan oleh kereta bermesin diesel yang melayani rute perjalanan jauh. Pada tahun 1925, kereta rel listrik muncul. Kereta rel listrik tidak lagi menggunakan lokomotif. Kereta mendapat tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. Kereta rel listrik menjadi moda transportasi untuk melayani rute jarak dekat. Mereka yang hendak ke kantor, sekolah, atau pasar menggunakannya. Kini, pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru berbasis kereta, yaitu LRT dan MRT. Untuk mengetahui sejarah lebih lengkap tentang kereta api, kita bisa mengunjungi Museum Kereta Api di Ambarawa. Museum ini berada di pusat kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Perjalanan Anda ke stasiun dan kereta. Pengemudi akan dibuka pintu sebelah kiri dan pintu sebelah. Naik kereta api di Indonesia pasti banyak kisah suka maupun dukanya. Namun dibandingkan untuk harus naik mobil dan macet-macetan di jalan raya, rasanya kereta api masih menjadi primadona transportasi darat di Indonesia. Nah, di ulang tahunnya ke-70 ini, usia yang tidak lagi muda, PT KAI seharusnya terus memberikan pelayanan untuk semua penggunanya agar lebih maksimal. Kereta api, sejak pemerintahan Hindia Belanda sudah menjadi tulang punggung transportasi darat di negeri ini. Tak hanya mengangkut manusia, namun juga bisa mengangkut barang dalam jumlah besar. Kegunaannya makin terasa di masa kini, karena menjadi alternatif di tengah padatnya jalan raya. Pelanggan setianya pun banyak. Kereta api bagi saya itu lebih nyaman. Terus untuk perjalanan juga tepat, waktunya datang sampai di stasiun Gambir. Terus untuk harga juga tidak begitu mahal. Kursinya lebih nyaman, terus lebih tepat waktu dan gampang beli tiketnya. Soalnya biar nggak macet, terus lebih murah, sekarang banyak promonya juga. Untuk fasilitas sudah lumayan, hanya lebih menjaga fasilitas seperti kebersihan dan mungkin untuk tiketingnya juga udah bagus, ditingkatin ketertibannya aja sih.
Keberadaan kereta api di Indonesia tak semanis sejarahnya. Secara tak langsung, kereta di Indonesia ada karena sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada 1825. Baru pada 1867, jalur kereta api pertama di Indonesia resmi dioperasikan. Tujuannya Semarang Tanggung dengan jarak 25 km. Eksploitasi jalur kereta api pertama di Indonesia dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda NIS atau Nederland Indische Spoorweg Maskapai. Kereta ini berguna mengirim hasil bumi ke gudang di Semarang. Keberhasilan inilah yang mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya, seperti di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Namun keberhasilannya di Indonesia harus terhenti sejenak. 1942 saat Jepang menguasai Indonesia. Seluruh sarana prasarana perkereta apian dibongkar dan dipindahkan ke negara lain. Pada 28 September 1945, perkereta apian tak lagi tersandra. Saat itu, Laskar Pemuda berhasil menguasai kantor kereta api di Bandung dari tangan Jepang. Sejak itulah 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api. Seiring perkembangan zaman, rehabilitasi dan modernisasi terjadi dalam tubuh PT KAI, badan usaha milik negara yang menangani perkereta apian Indonesia. Hingga 2014, PT KAI miliki 157 stasiun yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan pada 2013 tercatat ada 411 lokomotif dengan lokomotif mogok di bawah toleransinya sebanyak 601 kejadian. Jumlah rel dalam kondisi baik 3.308 dan jumlah gerbong siap operasi 6.387. Sedangkan jumlah kereta rel listrik siap operasi ada 582 unit. Dan dari data 2014, sumber daya manusia PT KAI sebanyak 26.657 jiwa. Pada 2014 tercatat, kereta api Indonesia telah mengangkut 280 juta penumpang. Jumlah ini meningkat 26% dari 2013. Sedangkan angkutan barang juga meningkat 24% menjadi 31 juta ton. Hal ini menyebabkan kenaikan pendapatan PT KAI dari 8,6 triliun rupiah menjadi 10,5 triliun rupiah pada 2013. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti PT KAI ke depannya. Di sini yang menjadi PR dari PT KAI adalah bagaimana pelayanan itu benar-benar bisa diberikan, ditingkatkan untuk memenuhi standar pelayanan minimum dari yang ditetapkan di Kementerian Perhubungan. Itu satu hal. Hal yang kedua, kita melihat juga bahwa kondisi KRL komuter Jabodetabek misalnya, kalau kita ambil contoh kereta api perkotaan, itu masih sebetulnya boleh dikatakan memang ada perkembangan. Tapi kita melihat dari sisi ketepatan waktu, dari sisi seringnya terjadi gangguan di perjalanan, kemudian dari sisi fasilitas juga kadang AC masih belum dingin, itu kan berarti memberikan rasa kurang nyaman untuk para pengguna jasanya. Memajukan kereta api sebagai moda transportasi massal tak hanya sebatas mimpi. Untuk itu, rencana besar pun sedang digarap. Tentunya tak hanya mengaktifkan jalur rel yang mati. Proyek besar itu diantaranya pembuatan dan optimalisasi jalur Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Sedangkan di Pulau Jawa, pembangunan rel kereta ganda atau double track lintas selatan dari Purwokerto Kroya dan Solo Surabaya Wonokromo. Serta double track lintas timur dari Surabaya Wonokromo, Banyuwangi, Bangil, Malang hingga Kertosono. Master Plan ketiga, jalur kereta Trans Kalimantan dari Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin hingga Balikpapan. Master Plan keempat, jalur kereta Trans Sulawesi dari Makassar, Parepare, Manado hingga Kendari. Kelima, pembangunan jalur kereta di Pulau Bali. Jalurnya dari Denpasar hingga Gilimanuk. Dan tak ketinggalan, tentu saja Trans Papua, jalur kereta api yang menghubungkan Sorong hingga ke Manokwari. Pembangunan tersebut diperkirakan akan menghabiskan anggaran 17 triliun rupiah dari 65 triliun rupiah anggaran Kementerian Perhubungan. Beragam tantangan pun siap menghadang. Secara prinsip sebenarnya kesulitan untuk membangun trek kereta api itu yang utama malah pembebasan lahan. Nah, ini kan terbagi dua. Kalau itu jalurnya sudah ada, mau direaktivasi, permasalahannya adalah sekian tahun dibiarkan. Kadang-kadang di situ sudah berdiri rumah, sudah berdiri warung, sehingga
memerlukan waktu untuk melakukan penertiban. Nah, penertiban ini kadang-kadang bisa masuk litigasi, masuk ke hukum. Kalau memang persuasif bisa, ya kita bisa lakukan, tetapi paling tidak ini akan mengambil waktu. Demi kemajuan perkereta apian di Indonesia diperlukan sinergi berbagai pihak serta keseriusan PT KAI. Majunya kereta api di Indonesia akan berdampak positif bagi perekonomian, tak hanya bagi negara namun bagi para penggunanya. Francisca Wuri, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET. Dari video yang telah kita tonton bersama, kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangan kereta api di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari SBDP. Ayo berkreasi. Alat transportasi digunakan berdasarkan manfaatnya. Kereta api digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Jalur perjalanan yang lurus dan tidak adanya persimpangan memudahkan kereta api melaju cepat. Adapun untuk perjalanan jarak dekat, orang-orang lebih memilih menggunakan sepeda motor. Sepeda motor merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Di samping itu, motor dapat melalui jalan-jalan kecil yang sempit sehingga mudah mencapai tujuan. Kali ini kita akan membuat model sepeda motor sederhana. Seperti halnya membuat mobil-mobilan, kita membuatnya dari kardus bekas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Membuat motor-motoran, alat dan bahan, kardus bekas dan tali plastik, gunting, lem dan double tip, kertas. Cara membuat: buatlah pola seperti pada gambar, kemudian rakitlah. Ayo belajar. Bangun MNOP berikut adalah persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Keliling persegi dapat dicari dengan menjumlahkan keempat sisinya. Keliling persegi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, sama dengan 4 kali sisi. Jadi, keliling persegi dirumuskan sebagai berikut. Keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, hitunglah keliling persegi berikut. Penyelesaian. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Di sini kita ketahui bahwa masing-masing sisi dari persegi adalah 8 cm. Maka kita dapat membuat 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Jadi, keliling persegi adalah 32 cm. Soal nomor 2. Hitunglah keliling persegi berikut. Penyelesaian. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Kita mengetahui bahwa masing-masing sisi dari persegi adalah 15 cm. Maka kita akan mendapatkan 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Jadi, keliling persegi adalah 60 cm. Untuk lebih memahami, kita dapat menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mari belajar menghitung keliling persegi. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Nah, kalau kita punya persegi seperti ini, untuk menghitung keliling mudah sekali. Keliling, ingat kita sudah pelajari kemarin,
Keliling adalah panjang lintasan kalau kita mengelilingi persegi ini. Dari sini, kemudian berlari ke sini ke kanan, berlari ke atas, berlari ke kiri, dan kembali lagi ke titik awal. Ini adalah panjang lintasan atau yang disebut dengan keliling. Nah, keliling persegi tinggal kita jumlahkan. Dari sini ke sini adalah sisi, satu sisi. Dari sini ke atas satu sisi, dari kanan ke kiri satu sisi, dan dari atas ke bawah satu sisi. Berarti keliling persegi panjang adalah sisi ditambah dengan sisi ditambah dengan sisi ditambah dengan sisi, atau kita tulis 4 kali sisi. Nah, mudah sekali. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. Kita punya persegi dengan sisinya panjangnya adalah 4 cm. Berarti kelilingnya adalah 4 kali sisi sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Nah, mudah sekali untuk menghitung keliling persegi. Nah, sekarang kita selesaikan soal berikut. Kita punya persegi dengan panjang sisinya adalah 7. Berarti keliling sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi kelilingnya adalah 28 cm. Yang nomor 2, kita punya panjang sisinya adalah 5 cm. Berarti kelilingnya sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali panjang sisinya adalah 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi keliling persegi ini adalah 20 cm. Sekarang kita punya nomor 3. Nomor 3 panjang sisinya adalah 12 cm. Berarti keliling sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi sama dengan 48 cm. Yang nomor 4, kita punya panjang sisinya adalah 15. Keliling sama dengan 4 kali sisi atau sama dengan 4 kali 15. 4 kali 15 kita tinggal kalikan. 15 kali 4 ya, kita kalikan. 4 kali 5 sama dengan 20, nyimpan 2 di atas. 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6. Jadi keliling persegi dengan sisi 15 sama dengan 60 cm. Nah, inilah cara menghitung keliling persegi. Betul. Tugas SBDP di Google Classroom. Halaman 147, ayo berkreasi. Membuat motor-motoran dari kardus bekas. Hasil kreasi anak-anak kelas 3 difotokan lalu kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasan. Terima kasih anak-anak kelas 3, tetap semangat belajar ya. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Sampai jumpa.